Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di pembelajaran daring SMA Negeri 1 Babat bersama saya Ainul Adima yang biasanya dipanggil Adim. Nah, saya sendiri mengampu mata pelajaran seni budaya kelas 10. Baik, kalau kita berbicara mengenai seni ya, seni itu kan ada 4 bidang. Yang pertama ada seni rupa, ada seni musik, ada seni teater, dan ada seni tari. Nah, yang akan banyak kita bahas di pembelajaran kali ini yaitu seni rupa. Nah, seni rupa sendiri kalau menurut dimensinya itu kan ada 2. Yang pertama ada seni rupa 2 dimensi dan ada seni rupa 3 dimensi. Nah, itu yang paling dasar. Jadi nanti ada pengembangannya lagi. Tapi pada pembelajaran kelas 10 ini kita hanya akan mempelajari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Oke, kalau di semester kemarin mungkin sudah banyak membahas tentang seni rupa 2 dimensi, yaitu seni yang hanya mengandalkan panjang dan lebarnya saja biasanya, dan hanya bisa dilihat dari satu sisi, entah itu dari depan, entah itu dari samping saja atau dari atas saja gitu. Itu seni rupa 2 dimensi. Contohnya gambar, lukisan gitu ya, poster gitu. Nah, kalau contoh fisiknya ini saya ada gambar. Nah, ini gambar kan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, yaitu depan, dan dia hanya memiliki panjang dan lebar saja, dia tidak bervolume. Kalau dilihat dari samping juga hanya sehelai kertas, hanya ada terlihat garis saja gitu, tidak ada bentuknya. Nah, teknik yang digunakan di seni rupa 2 dimensi juga sederhana. Kalau ini kan hanya teknik arsir menggunakan pensil warna saja gitu. Ini seni rupa 2 dimensi. Alat-alatnya juga sederhana, biasanya hanya menggunakan pensil, hanya menggunakan ballpoint atau menggunakan kuas kalau kita menggunakan cat air ya. Nah, sedangkan kalau seni rupa 3 dimensi itu dia seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dia akan membentuk sebuah volume, dia bendanya akan bervolume, dan biasanya bisa dilihat dari berbagai sisi. Contoh patung atau benda-benda bervolume lainnya. Ini ada salah satu contoh seni rupa 3 dimensi. Nah, ini kan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dia memiliki volume, dia bervolume, bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, itu pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Nah, selain kita belajar mengenai pengertian 3 dimensi, kita juga akan belajar tentang jenisnya, tentang fungsinya, dan media serta teknik yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenisnya. Jenis dari seni rupa 3 dimensi itu ada 2. Yang pertama ada seni rupa 3 dimensi murni. Yang kedua ada seni rupa 3 dimensi terapan. Nah, kalau seni rupa 3 dimensi murni itu dia tidak memperhatikan sisi kegunaannya atau tidak memperhatikan sisi pakainya. Dia hanya memperhatikan sisi keindahannya saja. Contohnya ini tadi, atau patung. Ini saya ada contoh patung. Nah, ini kan hanya memperhatikan sisi keindahannya saja. Dia tidak memperhatikan sisi pakainya atau tidak bisa digunakan. Hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Biasanya hanya untuk pajangan.
Nah, kalau seni rupa 3 dimensi terapan, dia diciptakan atau dibuat untuk bisa dipakai atau dia memperhatikan sisi kegunaannya. Contoh, ini saya ada keramik, gelas keramik ya. Nah, ini kan bisa digunakan, bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ini cawannya. Tetapi walaupun dia bisa digunakan, dia juga harus memperhatikan sisi keindahannya juga. Dia harus memperhatikan sisi seninya juga agar bisa dilihat, enak dilihat, terus dinikmati keindahannya. Nah, itu yang dinamakan seni rupa 3 dimensi terapan ya. Kalau kita sudah membahas tentang seni itu kan merupakan suatu hal yang indah-indah gitu biasanya. Oke, itu jenis-jenis seni rupa 3 dimensi. Kemudian dari jenis-jenis tersebut kita juga bisa melihat fungsinya. Nah, fungsi seni rupa 3 dimensi murni itu, kalau bagi saya pembuatnya misalnya, dia berfungsi hanya untuk media ekspresi. Itu yang seni rupa 3 dimensi murni, hanya untuk media berekspresi. Nah, bagi kalian yang melihatnya, ini bisa untuk berfungsi untuk menambah pengalaman estetik buat kalian, bisa menambah pengalaman seni buat kalian. Nah, itu seni rupa 3 dimensi murni. Nah, kemudian kalau seni rupa 3 dimensi terapan, dia harus bisa dipakai. Dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik sehari-hari. Dia harus bisa dipakai, harus bisa digunakan, tetapi juga tidak meninggalkan nilai estetiknya atau nilai seninya. Nah, itu kalau kita melihat seni rupa 3 dimensi dari fungsinya. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang medianya dan tekniknya. Kalau kita sudah tahu benda-bendanya atau barang-barangnya atau karya-karyanya tadi, kita kan juga penasaran bagaimana cara pembuatnya, terus bagaimana apa aja sih bahan-bahannya gitu ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi itu masuk ke media yang dipakai. Nah, media yang dipakai biasanya ada bahan lunak dan bahan keras. Apa saja bahan lunak itu? Seperti tanah liat, terus gips yang sudah dicampur dengan air ya, terus semen atau bahkan air itu sendiri. Jadi dia itu teksturnya, terus bentuknya itu lunak atau cair. Contoh-contoh karya yang terbuat dari bahan lunak itu seperti keramik ini sendiri. Nah, keramik ini kan dia bahannya dari tanah liat. Keramik ini dari tanah liat, jadi dia dari bahan lunak. Karya lain seperti patung yang dari semen. Semen itu kan dari bahan yang lunak yang dicampur dengan air, kemudian entah itu nanti dicor, dicetak dan sebagainya. Kemudian dari bahan yang keras kita bisa tahu ada kayu, ada rotan, ada logam, ada batu. Bahkan karya-karya yang dari bahan keras ini biasanya harus menggunakan alat untuk membentuknya. Kalau dari bahan lunak tadi kan bisa menggunakan tangan saja, misalkan tanah liat itu kan gampang dibentuk dan hanya bisa hanya menggunakan tangan saja gitu, tidak membutuhkan alat yang berlebihan. Nah, kalau bahan keras kita perlu menggunakan alat-alat tertentu biasanya. Contohnya kalau bahannya kayu, kita harus menggunakan pahat. Nah, setelah kita mengenal bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi, kita juga perlu mengenal teknik-teknik untuk membuatnya. Jadi teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan untuk membuat karya 3 dimensi.
bisa untuk mengolah bahan-bahan yang tadi itu, yang lunak atau yang keras. Di seni rupa 3 dimensi ini kita mengenal beberapa teknik yang digunakan. Ada teknik aplikasi, ada teknik mozaik, ada teknik merakit, ada teknik pahat, dan ada teknik cor. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi ini merupakan teknik menempel benda atau menempel dekorasi atau menempel bahan ke bahan lain atau ke karya lain. Contohnya kita bisa melihat di penjahit, misalkan dia menggunakan manik-manik atau menggunakan kain-kain perca untuk membuat dekorasi di sebuah baju gitu. Jadi dia menggunakan teknik menempel benda-benda itu tadi, menempel bahan itu tadi ke bahan yang lain. Contohnya seperti gambar ini. Nah, dia menggunakan teknik aplikasi. Dia mengaplikasikan hiasan atau manik-manik di sebuah baju seperti itu. Nah, yang kedua kita mengenal teknik mozaik. Nah, apa itu mozaik? Nah, teknik mozaik ini merupakan teknik menempel atau dia juga harus bisa menata. Jadi menempel dan menata sebuah bahan 3D atau 2 dimensi sehingga dia akan membentuk suatu gambar baru gitu. Jadi dia membuat suatu gambar baru dari benda-benda lain seperti pecahan telur yang dia ditempel kemudian bisa membentuk sebuah gambar. Kemudian ada misalkan pecahan kaca yang berwarna-warni, terus dia disusun sedemikian rupa terus sehingga menjadi sebuah gambar yang baru. Kemudian ada juga yang menggunakan batu. Nah, batu disusun sedemikian rupa dan diwarnai sehingga membentuk sebuah gambar baru gitu. Nah, itu yang merupakan teknik mozaik. Nah, kemudian ada teknik merakit. Nah, teknik merakit itu seperti apa? Dia merupakan teknik menyambung atau menggabungkan beberapa potongan bahan sehingga menjadi sebuah benda baru gitu ya. Contohnya seperti robot atau seperti panci. Bahkan panci itu kan dari lempengan-lempengan logam kemudian digabungkan dengan lempengan logam lainnya sehingga membentuk sebuah wadah. Nah, itu menggunakan teknik merakit. Nah, kemudian yang keempat ada teknik pahat. Nah, itu yang paling familiar mungkin ya, teknik pahat. Kita kenal sebagai ukiran juga. Kalau di kayu itu kan kita biasa melihat kursi yang ukiran atau meja ukir. Nah, itu menggunakan teknik pahat. Teknik pahat sendiri itu merupakan teknik mengurangi beberapa bagian dari bahan tersebut. Kemudian ada teknik cor. Nah, teknik cor ini merupakan teknik menuang bahan cair atau bahan lunak tadi ya ke sebuah cetakan, ke sebuah wadah gitu, sehingga nantinya dia akan mengeras dan membentuk sebuah karya. Nah, itu tadi merupakan beberapa teknik yang biasa digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Untuk selengkapnya nanti bisa dilihat atau bisa dipelajari lagi di materi pembelajaran yang akan di-share. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.